Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua anak-anak? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, di sini pada pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Sebelum mengawali pembelajaran kita kali ini dalam ruangan ini, marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan ini memberikan manfaat. Al-Fatihah. Amin. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya di sini, absen dulu. Yang pertama Habib. Oke, hadir. Yang kedua Musa. Oke, hadir, bagus. Terus yang ketiga Rudi, ya hadir. Terus yang keempat Biji Habibie, oh ya hadir. Terus lagi Soekarno, oke hadir. Terus Megawati, oke hadir. Ini siapa ini? Hasanah, oke hadir, bagus. Tanjung, oke hadir. Sip, oke. Untuk pertemuan kali ini silahkan kalian buka di LKS kalian masing-masing ya. Pada bab ketiga pada halaman 40 halaman 47 ya, silahkan kalian buka. Sudah ketemu? Oke, langsung saja ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Di situ ada dua akhlak tercela ya. Dua akhlak tercela. Yang pertama itu nifak dan yang kedua keras hati. Nah, kira-kira ini di antara kalian sudah pernah nggak mendengar yang namanya nifak dan keras hati ini? Tentunya mungkin sudah tahu, cuman belum mengetahui secara menyeluruh ya. Apa itu nifak, apa itu keras hati, apakah kita itu termasuk pada golongan nifak atau tidak, masuk keras hati atau tidak ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dua akhlak tercela ini yang harus kita hindari sebagai umat muslim ya, anak-anak ya. Nah, mengenai yang pertama yaitu nifak. Nah, nifak ini jika dalam berasal dari bahasa yang berarti lubang tempat keluarnya hewan. Itu secara bahasa sejenis hewan itu sejenis tikus ataupun yang lain. Jadi termasuk lubang tempat keluarnya, atau secara bahasa yang lain itu ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nah, ini bisa kita pahami, mungkin kita bisa ibaratnya pikiran kita bisa menerima ketidaksamaan antara lahir dan batin, nifak. Nah, nifak itu pelakunya yang melaksanakan sifat nifak itu namanya munafik. Munafik pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian ya. Nah, terus lagi ini menurut Ibnu Rajab, bisa kalian lihat di situ ya, di buku panduan kalian. Nifak secara bahasa itu ini menurut Ibnu Rajab ya, sinonim dengan kata mencela, berbuat makar. Sinonim itu berarti persamaan ya. Dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Nah, munafik. Jadi intinya itu orang munafik itu ketika di depan orang banyak dia itu memperlihatkan kebaikannya. Ya, jadi ketika orang banyak, wah orang ini baik. Si Rudi. Si Rudi ini suka bersedekah, suka sholat duha, suka puasa Senin Kamis. Dan ternyata tapi di balik itu semua itu tidak ada niatan sama sekali. Maksudnya tidak ikhlas karena Allah. Melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan pujian ataupun hanya menutupi kejahatannya dari orang banyak atau lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Nah, di sini bahaya orang munafik menurut di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang menjelaskan, yaitu wala tudikul halafim mahin hammazim masya'in binamim. Coba Biji Habibie, dibaca itu ayatnya. Oke, bagus. Nah, di sini artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Nah, ini
salah satu ayat yang menjelaskan mengenai nifak. Nah, macam-macam nifak itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama nifak akbar dan yang kedua nifak asghar. Nifak akbar berarti nifak itu ketara banget, ya, menampakkan iman kepada Allah. Ditampakkan bahwa dia itu iman kepada Allah, Rasul dan lain-lain. Namun apa intinya itu di dalam hatinya itu menolak keyakinan tersebut. Jadi di depan dia, saya beriman kepada Allah, saya cinta Nabi, tapi aslinya itu tidak sama sekali. Terus yang kedua itu nifak asghar. Ini manakala seorang menampakkan secara jelas segala amal-amal. Nah ini dalam konteks amal, ya. Dia itu suka puasa seperti tadi bilang Bapak, puasa, suka sholat sunnah, sholat duha, tapi aslinya itu bertolak belakang, tidak menyukai sama sekali. Ketika ada orang banyak dia melakukan rajin-rajin, ketika sepi tidur-tidur, malas-malasan seperti itu. Nah ini tanda-tanda pelaku nifak, ya itu yang pertama bila berbicara yang berdusta. Nah, ngomong itu wis nggak bisa dipercaya, itu munafik. Terus yang kedua itu bila berjanji ya tidak menepati. Enak kocok sampean itu sudah berjanji nanti kita jam segini akan melakukan ini, jam segini kita kelompokan ya, tapi ternyata tidak datang, tidak menepati. Nah terus lagi yang ketiga itu bila bertengkar ya berbuat dosa. Ketika bertengkar, ketika dia itu salah, dia pasti berusaha supaya dia itu menjadi benar. Nah, jadi kan tidak sesuai dengan fakta begitu. Nah bisa jadi teman musuh berbicara itu, lawan bicaranya itu benar, tapi dia salah-salahkan. Begitu. Terus lagi yang keempat bila mengingkar perjanjian yang mengingkari. Terus yang kelima bila diberi amanah yang hianat. Diberi amanah titip, ini nanti tolong kasihkan ini ya, tapi tidak disampaikan. Contoh titip uang 100.000 tapi tidak disampaikan, malah dipakai sendiri, malah nemen gitu ya. Terus lagi ini mengenai keras hati. Tadi kan ada dua macam, yaitu nifak dan keras hati. Keras hati itu atau biasa disebut dengan pemarah atau bodoh itu secara etimologi bisa kalian lihat di LKS kalian ya. Semoga kalian semua ini tidak termasuk orang-orang yang mempunyai sifat bodoh ya, amin ya. Bodoh secara etimologi itu berarti marah dalam pengertian bodoh bersifat negatif. Dalam KBBI marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Mungkin ada perkataan dari teman, mungkin mereka niatnya itu guyonan, bercanda, tapi karena kita itu terlalu memasukkan di dalam hati kita sehingga timbul rasa marah. Nah, sehingga nanti terjadi yang tidak diinginkan, biasanya seperti itu. Nah ini harus dijauhi ya. Marah itu tidak baik. Marah itu termasuk perbuatan setan. Nah di sini marah itu caranya bagaimana Pak supaya kita itu bisa menghindari rasa marah ya. Jadi itu teman-teman ya, anak-anak semua. Caranya bagaimana? Cara mengobati perilaku keras hati atau pemarah itu yang pertama, nanti bisa kalian semua praktekkan di kehidupan sehari-hari yang tentunya itu mudah untuk kita lakukan. Nah yang pertama yaitu berwudu. Ya, ketika kalian itu sudah marah, kalian itu langsung saja mengambil wudu. Karena apa? Marah itu perbuatan setan. Sehingga setan itu terbuat dari api. Nah api kan bisa padam dengan air. Makanya dari itu bersegeralah berwudu. Terus lagi caranya bagaimana? Berpindah posisi awal. Ketika kita marah itu posisinya bagaimana, kita harus berubah dari posisi itu. Contoh kalau kita marahnya sedang berdiri, segera kita duduk. Ketika duduk masih marah, kita langsung berbaring. Ya seperti itu. Ketika kita marahnya pas duduk, kita ganti posisi berbaring atau lain sebagainya. Ini yang kita berpindah posisi. Itu caranya. Terus lagi cara yang lain untuk menghindari marah itu bagaimana Pak? Nah ini diam, lebih baik diam. Apapun yang terjadi, marahnya seperti apa, kita harus diam. Diam itu bukan berarti kita kalah ya. Karena orang yang berani itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ya, itu.
Orang yang menang itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya, seperti itu. Terus lagi lebih baik diam. Nah itu salah satu caranya bagaimana kita untuk menghindari marah tersebut. Nah ini waktunya sudah habis ya anak-anak ya, waktunya sudah habis. Setelah ini penjelasan dari Bapak tadi sekiranya sangat penting, semoga ada yang penting ya, harusnya seperti itu. Kalian sudah menjalankan pelajaran itu sampai semuanya ya. Kalian catat di buku kalian yang ini nanti minggu pertemuan yang akan datang akan Bapak ujikan ya, ujian tulis. Jadi sampean sana semua harus paham mengenai sifat tercela ini ya. Sampean rangkum dan nanti rangkumannya sampean setorkan ke Bapak di meja Bapak ya. Sampean kumpulkan di sana, jangan lupa identitas kalian, kelas, biar Bapak nggak bingung untuk mencarinya. Mungkin sekian dari Bapak. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu di mana, di jalan atau di ruang guru, nanti bisa ditanyakan ya. Kayaknya waktunya sudah mepet, sudah mau habis. Setelah ini sampai seperti biasa, mungkin kalau yang nggak puasa yang jajan monggo, yang puasa ya mungkin masih jam 9 sholat duha kan bisa ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.